Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa ya ayyuhat talabah al-fasl ats-tsani ba rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pelajaran nahwu dalam kitab Muntaha. Adapun pelajaran kali ini ialah tentang nisbah, Nisbah sendiri ialah artinya ialah menyandarkan sesuatu terhadap sesuatu. Sini musannif menyebutkan jika Anda membubuhi itu maksudnya menambahkan huruf ya yang ditasydid sesudah huruf terakhir sebuah isim, maka Anda sedang melakukan aktivitas penambahan makna baru pada isim tersebut. Makna baru yang Anda tambahkan pada isim tersebut adalah makna yang bersifat atau yang berbangsa. Artinya itu ketika kita menambahkan ya yang bertasydid, maka isim itu akan bertambah pula maknanya. Ada kalanya bermakna sifat terhadap sesuatu, ada pula kadangkala bermakna yang berbangsa. Contohnya yang pertama yaitu bermakna sifat terhadap sesuatu, ialah dari kata islamun, artinya Islam, ditambah huruf ya yang ditasydid, maka ia menjadi islamiyun, maknanya yang bersifat Islam. Kemudian misalkan misrun, Mesir, ditambah huruf ya yang ditasydidkan, maka dia menjadi misriyun, artinya yang berbangsa Mesir. Huruf ya yang demikian itu diistilahkan dengan nama ya nisbah. Sedangkan isim yang dibubuhi ya nisbah dinamakan isim mansub atau isim yang nisbahkan. Jadi itu tadi contoh daripada ketika kita ingin memberikan sifat terhadap suatu isim ataupun menyatakan kebangsaan seseorang, maka tinggal ditambahkan ya nisbah. Misalnya kita menyatakan kebangsaan seseorang, misalnya orang Indonesia, maka ketika kita ngomong dia orang Indonesia, berbangsa Indonesia, maka menjadi Indonesiun, Indonesiun. Fungsi pembubuhannya, penambahan ya nisbah adalah untuk mengubah isim-isim yang tidak bisa menjadi sifat. Jadi ada isim-isim tertentu memang dia itu tidak bisa dijadikan sifat. Seperti isim jamid, masdar, kemudian nama orang, nama kota, nama kabilah dan sebagainya, agar bisa menjadi sifat. Oleh karena itulah pakar-pakar bahasa Arab mengatakan bahwa ya nisbah itu mengandung makna sifat. Ada beberapa aturan terperinci tentang cara-cara pembubuhan maksudnya penambahan ya nisbah pada isim-isim tertentu. Namun karena buku ini dimaksudkan sekedar mengenalkan saja, maka penjelasan terhadap masalah ini untuk sementara belum diberikan, dalam artian hanya diberikan dasarnya saja. Kemudian materi berikutnya ialah tasghir. Tasghir itu bisa bermakna untuk merendahkan seseorang. Tasghir itu artinya kecil. Maksudnya mengecilkan seorang itu maksudnya merendahkan seseorang.
bisa juga untuk mengungkapkan suatu hal yang lebih dekat, atau juga bisa mengungkapkan ungkapan kasih sayang ya. Ungkapan kasih sayang atau julukan ya. Jika sebuah isim dimodifikasi dengan cara pertama merubah harokat huruf pertama dengan harokat dhammah, ini khusus untuk isim ya, mengubah harokat huruf kedua dengan harokat fathah, kemudian yang ketiga menambah huruf ya yang disukun sesudah huruf kedua, maka isim tersebut akan mengalami sedikit perubahan arti ya. Perubahan arti yang terjadi adalah penambahan makna kecil pada isim tersebut. Contohnya qalamun dimodifikasi menjadi qulaimun, artinya bolpoin yang kecil. Kitabun buku dimodifikasi menjadi kutaibun ya, maka berarti buku yang kecil. Hamra merah dimodifikasi menjadi humaira, artinya merah yang bersifat kecil atau kemerah-merahan. Modifikasi yang demikian itulah yang dinamakan dengan istilah tasghir ya. Orang Arab melakukan tasghir pada isim-isim tertentu untuk beberapa tujuan, diantaranya untuk mengecilkan ukuran sesuatu, untuk menunjukkan dekatnya waktu atau tempat ya, membesarkan sesuatu, mengejek atau merendahkan sesuatu, dan untuk mengungkapkan kasih sayang terhadap sesuatu. Contohnya misalkan kalbun ya, anjim ya, ditasghir menjadi kulaibun, artinya anjim kecil. Untuk mengecilkan ukuran sesuatu yang ditasghir ya. Kemudian dirhamun ditasghir menjadi duraihimun ya, beberapa dirham untuk menunjukkan jumlah yang kecil. Qabla sebelum, ditasghir menjadi qubailun ya, artinya sebelumnya tapi lebih dekat lagi ya, atau baru saja, untuk menunjukkan dekatnya waktu. Qurba ya, artinya dekat, ditasghir lagi menjadi quraibun, artinya lebih dekat ya, untuk menunjukkan dekatnya tempat. Karisatun bencana, ditasghir menjadi kuwairisah ya, kuwairisah, artinya bencana yang hebat ya, untuk membesarkan sesuatu. Syairun ya, penyair, ditasghir menjadi syuair, penyair untuk artinya penyair juga tapi untuk mengejek atau merendahkan ya. Penyair yang ecek-ecek kalau bahasanya ya. Kemudian ibnun ya, anak, ditasghir menjadi bunayya, artinya anak kecil ya, atau buyung, untuk mengungkapkan kasih sayang terhadap sesuatu. Begitu juga dengan abun ya, menjadi abuya ya. Itu juga tasghir ya, abun menjadi abuya itu tasghir, artinya untuk menunjukkan kasih sayang. Ada beberapa aturan terperinci tentang cara-cara tasghir ya, terkait isim-isim tertentu. Tetapi penjelasan masalah ini ya tidak dijelaskan untuk sementara waktu ya, karena ini sifatnya hanya untuk memperkenalkan ya, bagi pemula. Insyaallah naktafi bihadzal qadar ya fi hadzal yaum. Adapun tugas kalian masih sama dengan yang kemarin ya, membuat video ya pendapat kalian tentang ya mempelajari nahwu ya selama 1,5 bulan ini ya bersama saya ya. Sebagaimana pendapat kalian, utarakan ya, minimal videonya selama 3 menit. Sekarang saya kurangi ya, kemarin 5 menit, sekarang 3 menit. Adapun poin-poin yang harus kalian sampaikan ya, yang pertama, seberapa menariknya ya cara saya dalam menyampaikan materi nahwu selama ini ya, selama 1 bulan lebih ini. Kemudian yang kedua, seberapa fahamnya kalian dengan cara yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, apa pendapat kalian atau solusi kalian
atau keinginan kalian agar saya lakukan dalam penyampaian pelajaran, ya. Menurut kalian yang lebih bagus itu seperti apa? Kemudian yang keempat, ya, seberapa paham, ya, kalian dengan cara yang saya sampaikan. Kemudian apakah yang kelima, yang terakhir, untuk solusi dalam memberikan tugas. Apakah kalian punya solusi atau pendapat bagaimana cara terbaik atau cara yang kalian inginkan, ya, dalam saya memberikan tugas kepada kalian? Seperti apa yang kalian inginkan, ya? Kelima poin ini kalian sampaikan dalam bentuk video minimal selama 3 menit, ya, maksimal selama kalian puas, ya, untuk memberikan pendapat kalian, ya. Mau 1 jam tidak masalah, ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.